Sepekan sudah momen viral kejadian Baim Wong dengan kakek Suhut. Seminggu terakhir, kejadian ini pun menjadi pembicaraan panas publik. Dan akhirnya, polemik itu tampaknya akan berakhir. Ya, kemarin akhirnya terjadi sebuah peristiwa yang memang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak, yakni pertemuan kembali Baim Wong dan kakek Suhut. Lantas, seperti apa jalannya pertemuan yang dinanti-nantikan tersebut? Benarkah dalam pertemuan tersebut tidak dikontenkan sesuai dengan keinginan kakek Suhut? Momen viral yang melibatkan Baim Wong dan kakek Suhut memang menghebohkan halayak. Saat kejadian pun ada beberapa orang yang menyaksikannya secara langsung. Para driver ojol yang ada di lokasi kala itu turut menjadi saksi kejadian viral tersebut. Lantas, seperti apa kronologi kejadian versi ojol yang berada di sana? Bertahun-tahun mangkal di wilayah tersebut, seperti apa driver ojol melihat keseharian Baim? Melakukan kesalahan dan akhirnya mengakuinya adalah perbuatan satria. Itu pula yang juga akhirnya diperbuat oleh Baim Wong dan kakek Suhut. Usai panasnya polemik antar keduanya, mereka pun akhirnya bertemu, saling mengakui kesalahan dan saling meminta maaf. Lantas, dampak apa yang diterima baik oleh Baim maupun kakek Suhut dari kejadian tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Satu pekan berlalu, dua pihak yang terlibat seteru, Baim Wong dengan kakek Suhut, akhirnya bertemu. Ya, setelah seminggu dua sosok tersebut menjadi perbincangan panas, akhirnya kemarin mereka pun bertemu untuk melakukan mediasi. Peristiwa itu pun diunggah oleh akun Gerak Menebar Kebaikan yang pasca kejadian mendampingi kakek Suhut, bahkan membuka donasi untuknya. Alhamdulillah, apa yang diharapkan bisa terwujud oleh kakek Suhut. Hari ini, alhamdulillah, kami bisa mendampingi kakek Suhut untuk bertemu dengan Kak Baim Wong. Insya Allah, besok kita update penyerahan donasi untuk kakek Suhut ya. Dan pertemuan ini tidak ada konten. Diungkap oleh anak dari kakek Suhut, pertemuan tersebut berlangsung pada sore hari di suatu tempat di Jakarta. Lantas, seperti apa jalannya pertemuan antara Baim dan kakek Suhut yang juga disaksikan langsung oleh sang anak? Ya boleh. Ya boleh satu aja ya, saya kasih ya. Intinya sudah nggak ada masalah apa-apa lagi dan sudah berdamai. Alhamdulillah alhamdulillah mas, alhamdulillah senang banget saya hari ini akhirnya bapak saya dan Mas Baim bisa saling memaafkan. Alhamdulillah ya. Soal kejadian yang kemarin-kemarin tuh udah saya ikhlaskan, bener-bener udah saya ikhlaskan gitu. Jadi seperti itu. Iya, lega, merasa lega juga. Iya, kabar bahagia juga, dan keluarga saya jadi menyaksikan semuanya. Poinnya sih Mas Baim itu dia merasa senang ketemu bapak saya juga merasa senang ketemu dia. Akhirnya saya juga sekeluarga lega dan Mas Baim juga lega. Ternyata nggak sepanas itu sore Pak, itu sore
Ya di sekitar masih Jakarta juga lah. Ini hanya silaturahmi kekeluargaan aja. Itu malah nanti bakal memperkeruh lagi. Disangkanya bapak saya biar ketemu masih berharapkan sesuatu, alhamdulillah enggak. Dan Mas Baimnya juga tidak seperti itu. Niatnya itu untuk saling bertemu antara dua keluarga dan saling memaafkan. Pintu saya selalu terbuka. Namanya orang maaf, Allah aja pemaaf, apalagi manusia mesti maafkan sesama. Simpang siur kabar burung serta silang versi pun terjadi, baik di antara keluarga maupun warganet. Ya, timbul pro dan kontra, di antaranya memilih untuk membela Baim Wong. Namun sebaliknya, tak jarang pula yang justru menaruh empati pada kakek Suhut. Tapi, akhirnya kedua belah pihak telah bertemu, berbincang dalam balutan musyawarah kekeluargaan. Melihat foto yang beredar atas pertemuan keduanya, bagaimanakah penjelasan pakar ekspresi? Ini hari Kamis baru diklarifikasi, ya. Dengan cara apa? Bertemu bertiga. Nah, kita lihat di sini nih, lihat nih si kakek nih ya. Wow, kakeknya ini udah langsung nyaman banget nih sama Mas Baimnya itu ya. Badannya udah nelekan begini, badannya gede gini, lihat nih. Pemirsa kalau lihat nih bahasa tubuhnya kakeknya dibandingkan dengan Mas Baimnya, gimana? Kakeknya merasa lebih perkasa ya dibanding Mas Baim. Mas Baimnya ngeringkuk gitu ya pemirsa ya. Jadi si kakeknya merasa menang di atas angin ya, bahasa tubuhnya gitu loh. Bahasa tubuhnya itu si kakek ngerasa ya saya punya kendali, tapi saya ngerasa rileks kok dengan Mas Baim, saya baik-baik aja dengan Mas Baim. Kejadian dari hari Jumat, baru rekonsiliasi hari Kamis, berarti hampir seminggu. Kok lama banget ya sampai trending, sampai viral? Kenapa Mas? Sarana untuk bikin konten, sarana untuk bikin viral, cuman Mas Baim yang bisa jawab. Akhirnya, hal yang ditunggu-tunggu terjadi juga, yakni pertemuan damai antara Baim Wong dan kakek Suhut. Saat kejadian viral tersebut, ada beberapa orang yang jadi saksi mata. Bagaimana kronologi menurut driver ojol yang ada di sana? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Aksi viral Baim Wong dan kakek Suhut terjadi pada tanggal 8 Oktober lalu. Saat kejadian, Baim memang tidak sendirian. Selain bersama tim YouTube-nya, di lokasi yang sama, ada beberapa driver ojol yang tengah asyik mangkal sembari menunggu pesanan. Driver ojol itu pula yang kemudian diberi uang oleh Baim di depan kakek Suhut, yang kemudian hal inilah yang memicu kecaman masyarakat. Lantas, seperti apa kesaksian driver ojol yang berada di sana saat peristiwa viral tersebut berlangsung? Pas saya ada di tempat, kebetulan lagi baru datang habis makan mie ayam. Pas saya datang kebetulan Om Baim Wong bagi-bagi duit. Emang rezeki saya itu juga cuma 100.000 doang kok, tapi buat bagi saya itu udah alhamdulillah buat tambahan ojek. Di sini yang dapat sekitar 8 orang driver ojek semua. Yang jelas sih agak siang, antara siang sama sore. Kebetulan emang saya sampai di sini. Saya tak tahu udah ada Om Baim Wong, terus saya langsung dibagi. Nggak sempat ngeliat Kak, posisi saya emang lagi di atas motor itu, baru datang banget. Pas Om Baim Wong datang itu sampai Om Baim masuk
dalam rumah. Baru datang, kakek-kakinya udah ada di depan rumah Om Baim. Menurut saya sih agak sehat-sehat aja, itu nggak ada buat kendala sakit. Bertahun-tahun berkecimpung sebagai driver ojol dan kerap menunggu titik yang sama, yakni sekitar lokasi kejadian. Bukan kali pertama driver ojol tersebut bertemu Baim Wong. Ia pun menceritakan seperti apa sosok Baim yang sering ditemuinya. Ternyata bukan kali pertama Baim membagikan uang pada driver ojol di sekitar rumahnya. Suatu ketika, selain membagikan uang pada driver ojol, Baim pun juga membagikan uang pada pemulung yang ada di sekitar kediamannya. Menurut saya sih Om Baim Wong itu orangnya dermawan. Begitu juga keluarganya. Baik banget. Sering nyapa anak-anak ojek online sama yang lain juga sering ngasih bantuan. Saya emang pangkal di sini udah 3 tahun. Kalau buat Mas Baim Wong bikin konten itu ke daerah sini nggak tentu juga sih. Kadang-kadang nggak juga bikin konten, tapi emang Om Baim Wong itu kalau di sini udah 2 kali sering bagi-bagi uang. Itu juga bukan kalangan ojek online aja, pemulung semua dikasih sama Om Baim Wong. Driver ojol yang diberi uang oleh Baim saat momen viral menceritakan kesaksiannya. Akhirnya Baim dan kakek Suhut kini telah berdamai. Lantas, dampak apa yang diperoleh keduanya atas kejadian viral ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Bak bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Polemik keduanya terlanjur ramai dan menimbulkan ragam spekulasi baik di sisi Baim Wong maupun kakek Suhut. Kendati demikian, keduanya akhirnya sama-sama beritikat baik dengan menyelesaikan polemik secara kekeluargaan. Bertemu di suatu tempat di Jakarta, baik Baim maupun kakek Suhut sama-sama tabayun dan bermaaf-maafan. Saling mengakui kesalahan satu sama lain. Tentu harapan baru muncul agar persoalan antar keduanya berakhir dengan baik. Ditelaah lebih dalam oleh pakar media sosial, benarkah permasalahan ini sudah selesai ataukah justru berbuntut panjang dan memasuki babak baru? Namanya orang tua ya, pasti kan ada akal berpikir yang agak telat juga atau kadang lupa ya, namanya umur ya. Udah 70 umur kalau saya 70-an. Pak Suhut juga merasa bersalah juga. Ya demikian juga Mas Baim juga, ya sama-sama saling memaafkan. Saya juga sebagai anaknya, saya juga meminta maaf juga pada Mas Baim, pada halayak ramai juga. Kali ada statement dari kakak saya atau bapak saya yang dari awal kurang enak didengarnya, diterima gitu. Saya mohon maafkan aja. Ngomong bicara baik-baik, itu juga mungkin ya dengan adanya saling memaafkan, itu satu sama lain juga saling menyadari bahwa memang mereka berdua ada melakukan kesalahan atau kekeliruan. Itu saya rasa juga udah win-win lah, udah suatu reaksi dari Mas Baim, kakek Suhut ya, yang boleh dikatakan ya itulah yang kita harapkan. Saya rasa ini ya, pada akhirnya sudah menjadi suatu akhir yang boleh dikatakan ya bergembira lah. Meskipun secara kasat mata dianggap telah berakhir, namun seperti yang diketahui, baik pihak Baim Wong maupun kakek Suhut sama-sama merasakan dampak dari kejadian tersebut.
Dari sisi kakek Suhut, ia sempat merasakan kecewa dan juga sakit hati hingga berujung mendapat simpati masyarakat, bahkan sampai banjir donasi. Di lain sisi, Baim Wong sebagai public figure tentu juga merasakan dampak yang begitu besar. Tercatat, sejak kasus ini terjadi, ia mengalami penurunan subscriber hingga lebih dari 100.000. Tak hanya itu, menurut pakar media sosial, masyarakat mulai akan memandang Baim sebagai sosok yang berbeda dari sebelumnya. Lantas benarkah ini mempengaruhi karirnya sebagai artis top tanah air? Saat ini sih dari hari Senin sampai hari ini nih, hari Rabu kita close, udah terkumpul itu 50 jutaan. Citra dari seseorang bisa yang tadinya kemudian itu citranya baik atau disukai banyak orang. Nah, gara-gara postingan dia yang mungkin awalnya itu menambah follower, menambah subscriber, kemudian dijadikan konten, akibatnya malah banyak unfollow. Sekarang kita bisa lihat ya, banyak gerakan untuk mengunfollow yang bersangkutan, untuk mengunfollow Baim Wong atau kemudian mengunsubscribe yang bersangkutan, dan kemudian dia kehilangan banyak penyuka atau banyak subscribernya ya, followernya. Jelas lah, artinya memang orang kan melihat, wah ini Mas Baim ternyata di layar sama di media sosial, di dunia nyatanya tidak sejalan ya. Tapi itu kan mungkin dampak yang sifatnya temporer ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.